Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami, kelompok 1 yang beranggotakan Adam, Jin, dan Abi, Nisa, Salsa, Ana, Windy, dan saya sendiri, Rida Hairina, pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, pada kali ini kami akan membahas alur dan transisi rawat inap ke rawat jalan. Nah, sebelum itu kita bahas dulu yuk alur dan transisi pasien secara umum. Check it out. Apa sih yang dimaksud alur dan transisi pasien? Nah, jadi alur dan transisi pasien merupakan arus pelayanan pasien rawat inap yang dimulai dari pelayanan pasien masuk di bagian penerimaan pasien, pelayanan ruang perawatan atau pelayanan ruang tenaga medis, pelayanan tenaga perawat, lingkungan langsung, penyediaan peralatan medis atau non-medis, pelayanan makanan atau gizi. Nah, dilanjutkan pelayanan administrasi dan keuangan, dan yang terakhir, pelayanan pasien pulang. Alur dan transisi pasien memiliki beberapa kategori, diantaranya yang pertama, pasien baru rawat jalan, yaitu pasien datang untuk keperluan berobat baik ke poliklinik, gawat darurat maupun rawat inap. Yang kedua, pasien rawat inap, yaitu pasien yang memerlukan perawatan. Yang ketiga, pasien gawat darurat, yaitu pasien yang datang ke pelayanan gawat darurat dengan pasien yang datang ke poliklinik. Yang keempat, pasien pulang, yaitu setelah mendaftarkan diri dan mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan, maka pasien akan diperbolehkan untuk pulang. Sekarang kita masuk ke pengertian rawat inap. Rawat inap adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, baik rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin. Nah, rawat inap atau yang biasa disebut dengan OPNAM adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga profesional karena suatu penyakit tertentu di mana pasien diinapkan atau dimalamkan di suatu ruangan di rumah sakit. Sedangkan rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk pengobatan yang dilakukan tanpa pasien menginap di rumah sakit. Pelayanan rawat jalan atau ambulatori adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap atau hospitalization. Pelayanan rawat jalan ini tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal di rumah sakit ataupun klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien atau home care, serta di rumah perawatan atau nursing home. Selanjutnya, alur-alur pada prosedur rawat inap dan rawat jalan, yaitu alur dan prosedur pasien rawat inap. Pasien yang memerlukan perawatan dibagi menjadi 3, yaitu pasien yang tidak urgent. Artinya, penundaan perawatan pasien ini tidak akan mempengaruhi penyakitnya. Yang kedua, pasien yang urgent, tetapi tidak gawat darurat, dapat dimasukkan ke dalam daftar tunggu. Nah, yang terakhir ini adalah pasien yang gawat darurat atau emergency, maka harus langsung segera dirawat. Baiklah, jika membahas alur dan prosedur pasien rawat jalan. Yang pertama, pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Pasien yang datang bisa disebabkan oleh kemauan sendiri, rujukan rumah sakit, rujukan dokter praktek, rujukan puskesmas, atau instansi kesehatan lain. Kemudian selanjutnya ada pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian untuk ke poliklinik. Kemudian yang ketiga ada mengisi tabel register pasien rawat jalan. Kemudian yang keempat ada pasien menuju poliklinik dan menunggu panggilan antrian sesuai nomor antrian poliklinik. Kemudian setelah dari poliklinik, pasien akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter. Pasien melakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter. Kemudian yang keenam, setelah pasien diperiksa dan berkonsultasi oleh dokter, pasien diarahkan untuk tindakan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada setelah menyelesaikan arahan dari dokter, pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, mengambil obat di apotek, dan pulang. Nah, baik, ada juga persyaratan rawat inap ke rawat jalan,
Yang pertama, resum atau keterangan dari dokter. Nah, itu yang di dalamnya tercantum obat-obatan, diagnosis, nama, dan tanggal lahir. Yang kedua, yaitu harus keadaan pasien yang semakin membaik. Yang ketiga, harus ketersediaan rawat jalan di rumah sakit. Dan yang keempat, kesiapan pasien untuk mengontrol kesehatannya sesuai tanggal yang telah ditentukan di rumah sakit. Nah, jadi rawat inap adalah suatu institusi yang fungsinya utamanya itu adalah memberikan pelayanan kepada pasien untuk didiagnostik dan terapeutik serta berbagai penyakit dan masalah kesehatan, baik yang bersifat bedah maupun non-bedah. Rawat inap juga disebut suatu bentuk pelayanan kesehatan kedokteran intensif yang diselenggarakan oleh rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit bersalin. Rawat inap adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu di mana pasien diinapkan di suatu ruangan rumah sakit. Ruang inap adalah ruang tempat pasien dirawat dan pasien tersebut harus mendapatkan perawatan intensif oleh dokter dan tenaga kesehatan lain yang merawatnya. Dan rawat inap merupakan salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Unit rumah sakit merupakan salah satu revenue center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan pelayanan pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator untuk pelayanan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.